Negara kerap diganggu saat sedang mengisi daya telepon genggam. Seorang pemuda menghabisi nyawa kakak kandungnya. Korban dihabisi dengan tusukan senjata tajam jenis badik hingga kehilangan nyawa. Ini kak? Hah? Kau tahu? Sapi di kolam. Mana? Itu kau pakai? Itu bunuh kakakmu. Terapung di permukaan air got kotor berwarna hitam pekat itu, senjata tajam jenis badik yang digunakan pelaku membunuh kakak kandungnya ditemukan polisi. Pelaku ditangkap di tempat persembunyiannya setelah melarikan diri usai menghabisi nyawa korban. Pembunuhan itu terjadi di rumah mereka di Desa Tumbu, Kecamatan Topoyo, Mamuju Tengah, hari Sabtu 14 Mei 2022. Menurut pengakuannya kepada polisi, tersangka kalap membunuh kakaknya karena kerap diganggu saat sedang mengisi daya telepon genggam. Terkait dugaan gangguan jiwa yang dialami pelaku, pihak kepolisian masih mendalami hal itu. Jadi kami mendapat informasi bahwa yang bersangkutan ataupun si tersangka memiliki riwayat pernah diperiksa ataupun diobati di rumah sakit jiwa. Namun untuk informasi tersebut masih kami dalami, dan untuk yang bisa menentukan bahwa si pelaku itu ada gangguan jiwa atau tidak adalah ahli. Dalam hal ini ahli psikologi atau psikiater. Saat ini tersangka mendekam di Mapolres Mamuju Tengah untuk penyelidikan lebih lanjut. Edi Junaidi melaporkan dari Mamuju Tengah, Sulawesi Barat. Ya, untuk selanjutnya kita akan lanjutkan lagi ke informasi lainnya. Pemirsa, seorang wanita yang memiliki 2 suami di Cianjur, Jawa Barat diusir warga dari tempat tinggalnya. Peristiwa tak lazim tersebut juga sempat ramai di dunia maya. Tumpukan pakaian di halaman rumah seorang warga ini milik seorang wanita yang diduga memiliki 2 suami. Ya, beramai-ramai warga Kampung Sedong Hilir, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat sengaja membuang baju-baju itu lalu membakarnya. Penelusuran warga sama perempuan yang punya suami 2. Hal itu didorong rasa geram kala mengetahui salah satu warga mereka, yakni seorang wanita berinisial NN 28 tahun yang sudah bersuami rupanya menikah lagi dengan pria lain. Pernikahan tersebut sudah berlangsung secara diam-diam selama 5 bulan tanpa sepengetahuan suami sahnya yang berusia 49 tahun. Kasus istri bersuami 2 ini terungkap dari kecurigaan suami sah dan keluarga. Alhasil pernikahan resminya langsung berujung talak 3 dari sang suami. Awal mulanya saudara komitmen yang ada yang mencurigakan, ternyata istri si korban punya suami lagi. Pas singkatnya waktu beberapa hari kemudian, kurang lebih 2 hari, ya saya menangkap basah si pelaku. Wanita yang memiliki 2 anak itu pun langsung pergi dalam 24 jam setelah ramai-ramai diusir warga. Kalau tidak salah berangkat Sabtu malam minggu. Sabtu malam minggu sekitar jam 12 malam. Kalau nggak salah memang ada laporan kepada kami. Ada yang namanya itu Cucu Junaidi itu udah pindah ke Bogor, katanya ke anaknya yang ada di Bogor. Hukum perkawinan poliandri, di mana istri menikahi beberapa suami, dilarang di Indonesia karena bertentangan dengan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan seorang istri hanya boleh menikah dengan satu pria atau asas monogami. Rendra Gozali melaporkan dari Cianjur, Jawa Barat. Ya, Pak Ustadz, ini bisa saya jelaskan sedikit kasusnya ini mengenai kasus poliandri di mana ada satu wanita tapi dia menikahi 2 pria sehingga ini membuat kemarahan warga sekitar begitu. Nah, Pak Ustadz, sebenarnya dalam Islam seperti apa sih aturannya apabila seorang wanita ini menikah dengan 2 pria seperti kasus tadi, Pak Ustadz? Ya, Mbak Wanda, hak bagi seorang istri adalah menikah dengan suami, tapi dibatasi oleh agama hanya seorang suami. Sesuai dengan surat An-Nisa ayat yang ketiga. Kenapa demikian? Karena tanggung jawab dari rumah tangga ada di pundak para suami. Untuk itu, istri tidak dibolehkan menikah lebih dari 2 suami dalam waktu yang sama. Melainkan kalau sudah bercerai, dia boleh menikah lagi. Dan hikmah di antara yang disampaikan oleh para ulama, kenapa seorang istri memang hanya boleh menikah dengan seorang suami dalam waktu yang sama, karena yang pertama adalah alasan nasab. Nasabnya itu sulit untuk ditemukan atau dijelaskan. Karena kalau ada suami, bisa jadi anaknya suami A, anaknya suami B. Sehingga nanti ada persoalan pada waris, persoalan pada keluarga, dan sebagainya.
Demikian juga bagaimana mungkin seorang istri memiliki dua suami? Kepada siapa ia akan bertanggung jawab? Sedangkan kalau suami adalah memang kepala rumah tangga, ia bertanggung jawab kepada istri dan anak-anaknya. Sedangkan istri dipertanggungjawabkan atas suami. Karenanya disinilah hikmahnya tentu kita ambil bahwa seorang istri ya hanya boleh menikah dengan seorang suami, melainkan meninggal dunia maka ia boleh menikah lagi, alasan nasab, alasan keturunan, alasan juga kebaikan dan alasan tanggung jawab menjadi catatan dalam agama, dan tentu dalam undang-undang kita juga hanya boleh melakukan pernikahan sekali bagi seorang istri. Demikian. Ya, artinya dari segi aturan Islam, agama, ataupun negara juga memang perempuan ini hanya boleh menikahi satu orang pria di waktu yang sama, begitu ya Pak Ustadz, tidak boleh melakukan poliandri seperti ini. Nah, di dalam kasus ini kan warga akhirnya geram begitu dengan perilaku wanita tersebut, sehingga akhirnya mereka mengusir. Nah, walaupun memang tindakan seperti itu memang poliandri ini tidak bisa dibenarkan, tapi apakah tindakan warga dengan melakukan tindakan zalim begitu kepada sang wanita, apakah diperbolehkan Pak Ustadz? Mbak Wanda, kita memiliki konsepsi yang bernama konsepsi kekeluargaan. Kalau kemudian dapat diselesaikan dengan kekeluargaan, maka itu yang terbaik. Ada nasihat, ada saling mengingatkan. Kemudian kalau tidak memungkinkan, ada jalur yang bernama jalur hukum. Menempuh jalur hukum ini adalah solusi manakala solusi kekeluargaan tidak bisa tercapai dengan mufakat. Maka para warga sebetulnya dia mengingatkan, ada tokoh agama di situ, ada RT, ada RW mengingatkan bahwa ini dalam undang-undang tidak boleh, dalam agama juga tidak boleh. Manakala bersikeras, maka kita bisa mengajukan itu ke ranah hukum. Tidak boleh kita melakukan hakim sendiri, yang menghakimi secara sendiri tidak boleh. Meskipun ini bersama-sama satu warga ya, tapi tetap kita ada konsepsi bahwa kita mematuhi hukum yang berlaku. Jika ada persoalan maka kita serahkan kepada pihak yang berwenang. Ketika solusi kekeluargaan tidak mungkin mencapai, maka ada solusi, yaitu kita serahkan kepada pengadilan, kita serahkan kepada pihak yang berwajib. Insya Allah kita akan mendapatkan solusi yang terbaik. Seseorang yang sudah melakukan kesalahan, jangan ditambah kesalahan. Kalau kita main hakim sendiri berarti kita melakukan kesalahan. Dan melakukan kesalahan bukan solusi atas kesalahan. Tetapi melakukan kebaikan, memperbaiki, memberikan kebaikan, memberikan kedamaian, itu berarti solusi atas persoalan-persoalan yang terjadi di dalam masyarakat kita. Baik, terima kasih Pak Ustadz untuk pertanyaan selanjutnya. Walaupun memang si pelaku ini menikahi suami keduanya dengan secara Islam begitu ya, seperti ijab kabul dan lain sebagainya. Mungkin secara agama dinyatakan sah, tapi bagaimana di pandangannya sebenarnya nih Pak Ustadz ketika dia melakukan poliandri, suami sahnya tuh sebenarnya yang pertamakah atau yang kedua atau seperti apa Pak Ustadz? Ini harus kita dudukkan persoalannya dengan terang benderang. Karena bisa jadi ada dalam tanda kutip penipuan secara data. Karena kalau pihak syariah, pihak agama, pihak ulama itu mengetahui bahwa dia sudah bersuami, tentu tidak akan terjadi pernikahan. Meskipun secara siri atau secara diam-diam. Apalagi harus terdaftar di KUA. Karenanya memang kita menghimbau pernikahan itu harus tercatat di KUA setempat. Karena nanti ada pertimbangan-pertimbangan kehidupan masa yang akan datang, pertimbangan bagaimana anak, status keluarga, waris mewarisi, nanti menjadi walinya siapa dan sebagainya. Sesungguhnya kalau di data kemungkinan ada dalam tanda kutip ada manipulasi data. Karenanya KUA kalau kita akan menikahkan, dia akan bertanya, Anda itu bagaimana kedudukannya, masih gadis atau Anda sudah janda, biasanya kan, ini Anda itu masih bujang atau duda. Sehingga dia akan cross check data yang ada. Kalau diduga ada manipulasi, maka itu batal. Kalau itu batal, maka suami yang sah adalah suami yang menikah di pertama kali. Yang kedua dianggap tidak sah secara hukum dan juga secara agama. Dan karenanya tidak berlaku. Untuk itu disinilah perlu kita dudukkan secara jelas bagaimana data yang ada perlu di cross check agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Ini melanggar syariat agama, melanggar pula undang-undang yang berlaku.